Halo, semangat pagi sahabat Hermina. Kembali lagi dengan Dr. Adam Satria, saya sendiri dalam podcast Hermina. Kali ini kita akan membahas tentang nyeri pinggang, ya, dengan salah satu terapi terkini yang bisa dibahas, yakni adalah PSLD. Nyeri pinggang itu sendiri adalah keluhan paling umum yang terdapat di masyarakat, di mana nyeri pinggang ini adalah keluhan nyeri pada bagian pinggang bawah yang mengganggu bisa aktivitas sehari-hari, ketika berolahraga, posisi tertentu, bahkan ketika beristirahat. Nah, salah satu dari penyebab nyeri pinggang itu sendiri adalah stenosis lumbar. Seperti apa sih stenosis lumbar dan bagaimana penanganannya? Apakah PSLD bisa menangani dari stenosis lumbar itu sendiri? Saat ini kita bersama dengan Dr. Andino Saftra, spesialis ortopedi konsultan spine, untuk membahas topik yang akan tidak sebutkan pada pagi hari ini. Selamat pagi Dr. Andino. Selamat pagi, Dr. Adam. Iya, selamat pagi dok. Apa kabar? Baik. Dokter sendiri sehat ya dok? Alhamdulillah. Ya, baik. Saat ini kita akan membahas tentang stenosis lumbar ini dok. Pada yang kita ketahui bahwa ada public figure nih dok, artis yang cukup ternama. Kemarin ini beliau menceritakan bahwa mengalami nyeri punggung yang setelah ditelaah lagi disebabkan oleh stenosis lumbar. Nah, stenosis lumbar itu sendiri apa sih dok, dan bedanya dengan nyeri punggung apa? Dan sekarang ini ada teknik terbaru ya dok yang kita dengar untuk mengobati stenosis lumbar itu sendiri, yakni PSLD. Mungkin bisa dijelaskan sedikit dok? Oke, makasih Mas Dr. Adam atas pertanyaannya. Ya, pertama saya menjawab bahwa memang tidak hanya artis ya yang bisa sakit pinggang dan sakit stenosis ya. Jadi stenosis itu adalah penyempitan, kalau bahasa Indonesianya itu penyempitan. Ya, terjadi pada di daerah tulang belakang yang menjepit saraf, sehingga sakitnya itu dari pinggang, bokong, paha sampai kaki. Itu namanya stenosis. Jadi untuk Sobat Hermina yang sudah sempat berobat dan sudah dilakukan MRI dan ada tulisan stenosis, mungkin bisa terbantu dengan adanya penjelasan ini ya. Kemudian stenosis itu sendiri bisa terjadi ringan, sedang, berat. Itu juga ada nanti tertulis di klasifikasinya ya dok? Klasifikasi ekspertise radiologi. Tentu saja disesuaikan dengan klinis dan penilaian dari dokternya masing-masing gitu. Untuk faktor resikonya itu apa aja sih dok stenosis lumbar itu? Apakah ketika beraktivitas berat terus nih? Apakah pekerjaan tertentu? Oke. Terjadinya stenosis itu biasanya ada beberapa faktor ya. Tapi yang paling sering, sering kita jumpai itu biasanya terjadi karena faktor usia dan pemakaian. Ya. Jadi stenosis itu bisa disebabkan oleh karena HNP yang kita suka atau sering dengar di masyarakat adalah bantalan pecah atau bantalan menyembul ke belakang dari bantalan tulang belakang itu sendiri, dan juga dapat disebabkan oleh yang kedua, yaitu adalah pengapuran atau kalsifikasi dari struktur lain selain bantalan yang disebabkan biasanya karena usia. Ya, jadi yang terjadi biasanya kalau stenosis dengan penyempitan yang disertai oleh pengapuran biasanya dialami oleh orang yang lebih usia 30 ke atas biasanya. Gitu ya. Kalau penyempitan karena bantalannya saja atau bantalannya aja itu biasanya dialami oleh pasien yang lebih muda gitu. Baik dokter. Baik dokter, tadi sudah dijelaskan tentang stenosis lumbar nih dok. Kebanyakan orang nih taunya kalau misalnya sakit punggung, sakit otot, sakit apapun lah diurut dok kalau masyarakat tahunya dok ya. Sebenarnya kasus stenosis lumbar ini bisa nggak sih dok diurut dok? Ya bisa diurut dalam arti kata untuk istilahnya ya, membuat nyaman gitu ya. Jadi diurutnya urut nyaman gitu, bukan urut yang tanda kutip lebih ke arah sakit gitu ya. Jadi seperti kita pegel aja pada umumnya itu kan diurut untuk nyaman sebenarnya. Tapi tidak menyembuhkan si stenosis lumbar itu dong? Enggak, itu tidak. Itu seperti kalau kita gatel kita digaruk kan enak. Tapi garukannya itu kan tidak menyingkirkan luka atau istilahnya kuman yang ada di kulit kan gitu. Jadi perumpamaannya adalah mengurangi sakitnya doang,
tapi bisa ya meringankan gejala. Jadi kalau bisa dibilang boleh nggak sih? Ya boleh, tapi mohon kalau untuk daerah yang sakit, kan kalau stenosis tuh lebih ke arah sakit. Sakitnya bisa di daerah pinggang, sama bisa di daerah paha atau kaki kan. Nah, kadang-kadang untuk menghilangkan nyeri itu kan butuh dinyamankan, atau kalau kita tahu ya di kedokteran tuh ada namanya dokter rehab medik atau fisioterapi. Itu sebenarnya adalah diurut tapi dengan dosis atau metode kedokteran. Medis ya. Nah, dan tidak pernah lebih ke arah membuat pasien tuh sakit gitu. Jadi tahu batasannya untuk dilakukan. Iya, karena kalau sakit berarti kan resikonya adalah menghilangkan satu rasa, tapi dengan resiko merusakkan organ lain seperti kulit, otot gitu. Baik dokter. Jadi sahabat Hermina, jika memang ada sakit nyeri pinggang, alangkah baiknya dikonsultasikan terlebih dahulu. Bisa ke dokter saraf atau dokter Andino sebagai konsultan spine untuk lebih mengetahui kenapa sih saya sering sakit pinggang, jangan langsung diurut ya. Nah, baik dokter, kita lanjut sedikit nih dok. Tadi sudah sedikit dibahas nih dok tentang PSLD. Nah, PSLD ini sendiri apakah sebagai salah satu bentuk penobatan terbaru ini bisa menghilangkan dari sakit stenosis tumbal atau bagaimana dok? Ini kan teknik terbaru dok. Mungkin sahabat-sahabat Hermina mungkin perlu sedikit jelaskan nih dok untuk teknik terbaru ini. Jadi untuk PSLD sendiri adalah merupakan satu metode dari sekian banyak metode ya untuk menyembuhkan atau menangani stenosis atau jepitan pada saraf di area tulang belakang dengan derajat yang sudah lanjut ya. Jadi setelah fisioterapi, sudah minum obat, tidak berhasil, ya mungkin jawabannya adalah salah satu metodenya adalah PSLD di samping berpuluh metode yang lain. Metodenya banyak sebenarnya gitu. Nah, tapi yang paling penting, nah di sini mungkin edukasi buat sobat Hermina nih ya. Jadi semua metode yang sudah ada sebelumnya pun sebenarnya sama baiknya lah intinya gitu. Namun untuk PSLD sendiri kan merupakan satu teknologi terbaru karena dia masuk ke dalam teknologi namanya kita secara minimal invasif endoskopi ya. Jadi kelebihannya sebenarnya ya buat sobat Hermina atau buat pasien yang memang sudah didiagnosis stenosis dan sudah disarankan untuk dilakukan tindakan, itu bisa melakukan research atau second opinion untuk tindakan-tindakan apa yang akan dilakukan. Karena saya sering mendapatkan pasien sampai buka buku, catatan, bertanya, nggak apa-apa, tanya aja ke dokter-dokter yang sobat Hermina kunjungi untuk tindakannya, kira-kira dengan apa, bedanya apa dengan teknik yang terdahulu, teknik yang sekarang dengan endoskopi. Nah, nanti dokter akan memberikan penjelasan di situ, gitu. Jadi intinya sih PSLD itu kan masuk ke dalam ruang lingkup endoskopi. Dimana di endoskopi itu ada ya setahu saya juga ada banyak ya, ada biportal endoscopic spine surgery atau BES. Kemudian ada yang kita yang kita sebut tadi ya PSLD gitu. Kemudian ada secara PALD gitu. Mungkin kalau untuk singkatan-singkatan lainnya sering juga pasien juga mendengar PLDD gitu. Ya, kemudian ada open surgery, minimal invasive surgery, kemudian open dekompresi dengan mikroskop. Banyak kelebihan. Nah, ini dia nih kelebihan PSLD apabila dikatakanlah mungkin seorang dokter tuh menguasai semua field atau semua teknik tersebut. Kelebihannya adalah untuk dibandingkan dengan jenis endoskopi lainnya seperti biportal, kelebihannya dia untuk pasien adalah mungkin untuk beberapa kasus insisinya lebih sedikit, kecil dan lebih sedikit gitu ya. Kemudian yang kedua
untuk dibandingkan dengan open surgery tentu saja recovery speed-nya lebih cepat. Perawatan di rumah sakit lebih cepat dan pasien lebih nyaman setelah dilakukan tindakan operasi dari segi nyeri dan kemudian ability untuk melakukan aktivitas sehari-hari, return to activity lebih cepat. Kemudian kalau dibandingkan dengan open surgery juga pasti resiko infeksi itu jauh turun, lebih kecil ya. Nah, kalau untuk keberhasilan dekompresi, kemudian untuk apakah penyakit tersebut atau stenosis tersebut dapat dibebaskan dengan baik atau tidak, itu memang kembali lagi tergantung dari derajat dan pilihan masing-masing dokter gitu. Memang yang jangan intinya adalah meminta atau dalam tanda kutip memaksakan satu teknik ke dokter yang memang tidak familiar atau tidak prefer ke teknik tersebut. Gitu. Contoh misalnya di sini kita PSLD lebih baik, lebih ini karena menurut kita tadi ya dari segi infeksi lebih kecil, dari segi estetika juga ya dok. Estetika lebih baik, cuman mungkin untuk price mungkin agak sedikit lebih atas. Mungkin ada pasien yang menginginkan saya open aja, kemudian karena lebih murah. Tapi saya melihat misalnya pasien tersebut ada riwayat diabetes tidak terkontrol, kemudian usianya sudah sepuh atau sudah tua. Nah, keputusan saya tidak prefer untuk itu. Nah, yang tidak boleh adalah seperti memaksakan atau mendesak untuk satu teknik. Begitu juga dengan orang, saya kayaknya endoskopi bagus sih, sudah lihat iklan di mana-mana. Ternyata di satu rumah sakit mungkin belum punya fasilitasnya atau belum ada alat-alatnya. Nah, itu takutnya nanti akan hasilnya justru dekompresi dari stenosis atau pelepasan saraf kejepit itu sendiri tidak berjalan dengan baik gitu. Baik. Itu yang paling penting sih. Berarti secara kita rangkum berarti PSLD memang yang satu dok, recovery-nya lebih baik. Ya, kalau estetikanya lebih baik, ya walaupun dengan lebih pricey ya dok ya, tapi memang dari segi lainnya lebih banyak keuntungannya daripada kekurangan. Jadi kalau singkatnya gini ya, kalau dibandingkan dengan open surgery kan operasi yang klasik ya, yang kita buka agak sedikit lebar, ya tentu saja banyak dari segi ukuran, kemudian dari segi dari segi infection rate itu turun yang tadi. Tapi kalau dibandingkan dengan teknik endoskopi kan ada banyak nih teknik endoskopi lainnya. Ya dia kelebihannya cuman dia insisinya jumlahnya lebih sedikit gitu untuk certain case ya gitu. Nah, sebenarnya dia bisa lebih sedikit dari yang lainnya. Gitu aja. Ya, mungkin sahabat-sahabat Hermina tadi yang cukup pengen lebih lanjut nih tahu tentang PSLD bisa datang nih nanti kontrol ke dokter Andino nih ke polikliniknya beliau. Bisa. Jadi intinya gini dokter Adam, kan kita belum tentu langsung operasi ya pasien. Jadi bukan berarti saya dokter bedah orto langsung bedah gitu, enggak. Nah kecuali ya sudah ke dokter syaraf, kemudian sudah ke dokter penyakit dalam, mungkin ditangani dulu, kemudian tidak kunjung sembuh dan dokter syaraf atau dokter penyakit dalamnya itu mengkonsul ke kita, itu memang ada kemungkinan ini dikonsul ke raja terakhir nih, ke dokter bedah, pasti bedah nih gitu. Tapi kalau buat yang pertama-tama awal nggak usah takut dulu, gitu intinya. Kan mindsetnya orang-orang awam kan. Lagian kalau misalnya dokternya ingin membedah tapi pasiennya memang nggak mau kan nggak jadi, gitu nggak mungkin. Tapi beberapa orang mindsetnya kalau ke dokter bedah pasti dibedah gitu deh, padahal belum tentu sobat Hermina. Nah terakhir nih dok, tadi sudah cukup dijelaskan banyak nih tentang PSLD, stenosis lumbal. Nah buat sahabat-sahabat Hermina nih dok, apa sih yang kira-kira bisa kita lakukan buat mencegah nih supaya nggak sampai jatuh ke tahap operasi sakit operasi atau stenosis lumbal
Ya kalau bisa sih nggak sakit ya, namanya orang pengen sehat ya dok ya, terutama ya dok. Tapi kalau misalnya sudah ada mulai gejala-gejala ringan, udah mulai nyeri-nyeri dikit, nah dari kebidanan dokter nih apa sih yang kita bisa lakukan buat mencegah hal itu supaya bisa? Oke, yang pertama untuk mencegah berarti kita harus tahu dulu kondisi kita nih. Nah, untuk kondisi kita tahu gimana, ya memang harus periksa ke dokter ya untuk benchmark. Kita tahu kita di level yang mana kalau ada gejala ya, tanda kutip dia nggak bisa yang cuman medical check up kemudian cek tulang belakang itu enggak sakit, sakitnya nggak hilang-hilang ya, udah sering ya gitu cek. Nah untuk sobat Hermina, untuk diagnosis golden standarnya menentukan stenosis apa enggak itu hanya satu sebenarnya, MRI ya. Itu kuncinya ya, tapi tidak salah juga kalau misalnya memang kita mengandalkan anamnesa dan pemeriksaan fisik ya, karena memang kita harus menangani pasien itu tidak hanya bergantung pada idealisme, tapi bergantung juga pada peralatan yang kita punya apa, kondisi kita gimana, kemampuan atau yang kita bisa apa, itu bisa berkolaborasi kita set untuk jadi nggak template gitu, tiap pasien tuh beda. Nah kita harus cek itu, kalau bisa sih MRI. Jadi biasanya dokter syaraf, dokter penyakit dalam, dokter umum tuh udah tahu sih kalau sekarang ya. Kalau misalnya sakit diobatin nggak hilang juga pasti akan nalurinya tuh akan menyarankan MRI. Bedanya MRI sama ronsen nanti kita bahas di lain kesempatan, yaitu agak sedikit detail gitu. Jadi intinya untuk itu kita tahu dengan MRI. Nah, setelah kita tahu kita sakit apa, baru tuh kita bisa tahu resep buat kita pencegahannya gimana. Karena masing-masing beda nih. Kalau misalnya belum kejepit ya nggak usah ngapa-ngapain, biasa aja gitu. Ya memang kalau ada mulai jepitan, karena jepitan itu sendiri nggak akan hilang dengan obat. Yang hilang itu adalah nyerinya, diharapkan kejepitnya tuh nggak parah. Gitu loh. Ya, jadi kita untuk ada jepitan itu kita harus membatasi aktivitas-aktivitas tertentu ya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya nyeri gitu. Paling gitu doang. Kalau kejepitnya berat ya nanti mungkin akan dikonsultasikan dokternya apakah akan dilakukan tindakan apa enggak. Dan yang paling penting gini, seperti yang tadi saya bilang, tidak harus operasi ya. Cuman kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau udah berat aja baru operasi. Sedangkan fun fact-nya adalah ketika sudah berat dioperasi, hasilnya kurang bagus biasanya. Lebih sulit ya dok ya untuk disembuhkan. Hasilnya kurang bagus gitu. Ya namanya udah kejepit lama, pasti buka, pasti gepeng. Memang yang ideal adalah ketika memang udah ada gejala terus-menerus, kemudian di MRI sudah ada stenosis yang nyata, kemudian sudah dilakukan fisioterapi, minum obat, nggak hilang, dengan patuh pada aktivitas-aktivitas seperti mengurangi membongkok, duduk lama, tiduran seharian, udah dilakuin dan nggak hilang, ya kemudian diakses oleh dokternya untuk disarankan tindakan, jangan takut gitu. Karena itu tadi bahwa ada sekarang metode-metode yang mengurangi resiko-resiko yang seperti dulu kala lah istilahnya, sudah ada berkembang, khususnya di negara kita ini udah banyak yang bisa, dan hasilnya pun saya lihat sendiri baik gitu. Walaupun memang ini fun fact-nya juga ya, ada sekitar beberapa persen pasien yang belum terpuaskan, memang ada. Itu angkanya sekitar 15-20% kalau ketemu di pengalaman ya. Tapi 80% mudah-mudahan insya Allah seharusnya sih dengan tindakan dan diagnosis yang match, yang tepat, itu biasanya hasilnya baik gitu. Baik. Sudah cukup jelas nih dok. Terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Oke, sama-sama. Hermina, bila ingin berkonsultasi lebih lanjut nih, terutama kepada Dr. Andino, spesialis ortopedi konsultan spine, bisa datang langsung ke Poliklinik Hermina Bekasi. Dan tindakan PEM ini bisa dilakukan di Hermina Bekasi. Jadi jangan takut ke dokter bedah, konsultasi dulu. Ya baik, terima kasih. Terus ikut podcast Hermina edisi selanjutnya.